Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nadia Putri, NIM D1S1211072. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Kimia Organik Farmasi. Tata nama alkohol. Dalam tata nama substitutif IUPAC, suatu nama mengandung 4 karakter: lokan, awalan, senyawa induk, dan suatu akhiran. Loka 4 menunjukkan bahwa substituen gugus metil yang merupakan awalan terikat pada senyawa induk di posisi C4. Senyawa induk mengandung 6 atom dan karbon dan tidak ada ikatan rangka, jadi induknya adalah heksana. Dan karena merupakan suatu alkohol, maka memiliki akhiran ol. Lokasi 1 menunjukkan bahwa C1 mengikuti gugus hidroksil. Secara umum, penomoran pada rantai karbon selalu dimulai dari bagian akhir yang lebih dekat dengan gugus yang mendapat nama sebagai suatu akhiran. Prosedur berikut harus diikuti untuk memberi nama alkohol sesuai tata nama substitutif IUPAC. Pilih rantai karbon utuh yang terpanjang di mana gugus hidroksil terikat langsung. Nomor rantai karbon utuh yang terpanjang sedemikian sehingga atom yang mengikat gugus hidroksil memiliki nomor terkecil. Alkohol sederhana sering dinamai dengan nama radikofusional, umumnya telah disetujui IUPAC. Alkohol yang mengandung 2 gugus hidroksil umumnya diberi nama gilokil. Dalam sistem substitusi IUPAC, alkohol tersebut dinamai sebagai diol. Tata nama eter. Tata nama eter dapat dilakukan dengan sistem IUPAC dan nama trival. Menurut sistem IUPAC, eter disebut juga alkosi alkana. Tata nama dilakukan dengan 2 cara: menetapkan alkil yang lebih kecil sehingga alkoksi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. Lalu, tata nama fenol. Apabila gugus OH merupakan substituen yang memiliki prioritas paling tinggi yang terikat pada benzena, maka nama pokok senyawa tersebut adalah fenol. Gugus OH diberi nomor 1. Jika ada gugus yang prioritasnya lebih tinggi dari OH, misalnya COOH, CHO, CO, maka gugus OH berstatus sebagai gugus cabang dan diberi nama hidroksil. Contoh seperti di bawah, ada 4 klorofenol, 2 nitrofenol. Selanjutnya ada sifat-sifat alkohol. Alkohol dapat membentuk ikatan hidrogel antar molekulnya. Titik didih meningkat dibandingkan dengan alkil halida atau eter Bm sama. Eter, cairan eter tidak berwarna, bau yang khas, sangat mudah menguap dan mudah terbakar. Eter tidak mempunyai hidrogen yang terikat pada oksigen. Fenol, sebagian besar sifat fenol menyerupai sifat alkohol, dapat membentuk ikatan hidrogen. Titik didih dan titik leburnya lebih tinggi dibandingkan senyawa aromatik yang MR-nya sebanding. Sifat keasaman alkohol dan fenol. Alkohol dan fenol adalah senyawa yang sama-sama mengandung gugus OH. Fenol bersifat jutaan kali lebih asam daripada alkohol. Fenol yang dikenal dengan nama asam karbolat ini memiliki sifat jutaan kali lebih asam dibandingkan dengan alkohol. Anion pada fenol ini akan disebar oleh cincin aromatik, sedangkan pada alkohol tidak terjadi. Fenol lebih asam dari alkohol karena anion yang dihasilkan dan distabilkan oleh resonansi dengan muatan negatifnya disebar oleh cincin aromatik. Lalu ada sintesa dan reaksi alkohol. Sintesa alkohol dapat dilakukan dengan pertama, menghidrasi alkena. Air ditambahkan dalam suatu alkena untuk memutuskan ikatan rangkap yang ada membentuk senyawa alkohol. Pada reaksi ini berlaku aturan Markov-Nikov. Yang kedua, mereduksi aldehid atau keton. Sintesa alkohol dapat dipercaya reaksinya dengan menambahkan katalis untuk menghasilkan alkohol primer atau sekunder. Reaksi reduksinya sangat mirip dengan reaksi reduksi ikatan rangkap pada alkena, seperti contoh yang di bawah. Lalu yang ketiga, mereduksi asam karboksilat. Reaksi di atas membutuhkan agen pereduksi yang kuat. Maka
digunakan litium aluminium hidrida sebagai agen produksinya. Ada RCOH H2 menjadi RCH2OH. Yang keempat, mereduksi ester seperti asam karboksilat secara normal bisa direduksi menggunakan litium aluminium hidra. Pada reaksi reduksi ester, 2 molekul alkohol akan terbentuk. Sebagai contoh, perhatikan reaksi berikut. 5. Mereaksikan aldehid dengan reagen Grignard. Reaksi Grignard adalah reaksi yang paling sederhana dan mudah untuk mensintesis alkohol, baik primer, sekunder, ataupun tersier. Untuk membuat alkohol primer, kita tinggal mereaksikan dengan Grignard dengan formalida. Selanjutnya, sintesa dan reaksi ether. Sintesa ether dapat disintesis menempuh beberapa cara: dehidrasi alkohol dan sintesis ether Williamson. Reaksi ether, reaksi dengan PCl5 dan reaksi dengan HI. Ester bereaksi terurai dengan asam halida, terutama HI, membentuk alkohol dan alkyl halida jika asam halida terbatas. Contohnya seperti yang di bawah. Yang ketiga, pembuatan ether. Ether dibuat dengan sintesis ether Williamson, yaitu reaksi antara alkyl halida dengan suatu alkoksida. Contohnya ada di bawah seperti alkyl halida, alkoksida ether. Lalu, sintesa dan reaksi fenol. Sintesa fenol. Sintesis senyawa fenol dapat dianalisis dengan cara ini. OH diubah menjadi NO2. Brom dapat ditambah pada tingkat amino atau tingkat fenol, tetapi tingkat amino memberikan kontrol yang lebih baik. Contoh seperti di bawah analisis. Sintesis reaksi fenol. Reaksi oksidasi. Fenol diamati mengamati oksidasi bahkan lebih mudah daripada primer dan alkohol sekunder. Produknya adalah benzoquinone. Quinon penting karena mudah dikonversi menjadi hidroquinonin. Reaksi epoksida tiol. Struktur umum gugus fungsi tiol RSH. Tata nama: ketika gugus tiol adalah substituen pada alkana, terdapat beberapa cara penamaan. Metode yang direkomendasikan oleh IUPAC adalah dengan menambahkan akhiran -lio. Di sini terdapat contoh tiol, reaksi tiol. Contohnya ada metanatiol, lipoamida. Di sini ada reaksi tiol. Gugus sulfat pada tiol merupakan analog sulfur gugus hidroksil OH pada alkohol. Lalu ada sulfida atau tioether. Tioether mirip dengan ether, kecuali bahwa ia mengandung atom belerang daripada atom oksigen. Oleh karena oksigen dan belerang berada dalam satu kelompok golongan yang sama pada tabel periodik. Sifat-sifat kimia ether dan tioether memiliki beberapa persamaan. Rumus umum RSR. Tata nama dengan menambahkan kata sulfida pada nama alkil. Reaksi sulfida atau tioether dengan alkyl halida akan membentuk garam sulfonium halida. Contoh seperti di bawah. Tioether dapat dengan mudah dioksidasi menjadi sulfoksida, yang kemudian dapat dioksidasi lebih lanjut menjadi sulfan RSO2R. Dimetil sulfida dapat dioksidasi sebagai berikut. Disulfida dengan nukleofil karbon menghasilkan tioether. Garam trialkisulfonium bereaksi dengan nukleofil dengan dialkyl sulfida sebagai gugus lepas. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.